Alkisah sebuah keluarga muda yang sedang menantikan anak kedua, yakni Novan dan istrinya Mira. Si karyawan perusahaan pakan ternak terkemuka sedang memutar otak untuk menutupi rupa-rupa biaya. Sehingga Novan jarang berada di rumah, semata untuk mencari tambahan nafkah. Selama itu pula, Mira dan putra sulung mereka, sebut saja Aco namanya, ditinggal berdua. Mau pergi kerja. Mau pergi kemana? Iya sayang, Ayah mau berangkat ke Wajo sebentar ya. Sekalian ketemu orang pintar. Orang pintar? Iya, ya iseng-iseng. Siapa tahu rezeki Ayah semakin lancar. Ya, kan buat Dede juga. Ya udah deh ya, hati-hati ya di jalan, nanti kabarin aku ya. Iya, ya udah. Ayah berangkat dulu ya sayang ya. Berangkat dulu sayang. Kamu hati-hati ya. Sejak masih melajang, sifat Novan memang suka berpetualang. Bahkan dia berani mencoba segala hal walau terkesan sedikit janggal. Seperti mendalami ilmu mistik atau spiritual. Salah satu yang diincarnya, ilmu kebal. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ada apa? Ibu, ada yang keralanya ada nggak Bu ya? Oh, suami saya. Iya Ibu. Ada kok di dalam. Tunggu ya sebentar, saya mau panggil dulu. Tapi silakan. Ibu, saya masuk ya Bu ya. Iya, iya. Perjumpaan pertama dengan Rukia, Novan terperangah. Rukia adalah istri Tarudin Daeng Rala, si paranormal yang dicari-carinya. Iya, ada apa tadi? Jadi saya kesini ada perlu sama Daeng Rala Bu. Oh gitu, ya udah kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Reputasi Daeng Rala sampai didengar telinga Novan berkat rekomendasi temannya. Namun ia tidak menyangka istri Daeng Rala begitu cantik parasnya. Astaga, bisa aja sih Daeng. Bisa dapetin istri secantik ini. Cantik sekali. Aduh. Ada tamu ini. Iya Pak. Ngomong-ngomong namanya siapa? Jadi nama saya Novan Pak. Saya dari kampung sebelah. Maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya pingin nimba ilmu dan belajar banyak sama Bapak. Saya sih berharap Bapak mau nerima saya Pak untuk jadi murid Bapak. Boleh. Aki sangat senang sekali. Kalau ada anak muda seperti ini mau belajar. Bapak serius Pak? Iya. Makasih manggilnya Bapak atau Aki Pak ya? Panggil Aki aja. Aki, terima kasih banget ya Ki. Sama-sama. Jadi saya mulai belajar bisa dari kapan ya Ki? Terserah Novan. Kapan kira-kira mulai? Baik Ki, kalau kayak gitu Ki. Saya pamit ya Ki. Di hadapan Tarudin Daeng Rala yang akrab disapa Aki, Novan mengeluh bahwa dirinya kurang hoki. Ia datang untuk memperlancar rezeki, juga menimba ilmu untuk bela diri. Lantas permohonan Novan dikabulkan kemudian. Aki bersedia menurunkan ilmunya
juga menyanggupi soal melipat gandakan penghasilan Novan. Ayah, kenapa sih gelisah banget? Gimana sih? Gimana ayah nggak gelisah, Bunda? Ini pertama kali ayah latihan. Nanti ayah kenalin sama Aki ya. Tapi kok belum datang ya, Bunda ya? Sebentar lagi kayaknya. Sejak itulah Novan dimuridkan oleh Daeng Rala. Dengan jadwal rutin setiap pekan, Daeng Rala mengunjungi rumah Novan untuk mengajarkan amalan ilmu kebatinan. Mana ya? Udah jam segini kok belum datang ya, Bunda? Aduh, ayah takut nih, deg-degan nih. Aduh, gitu. Waalaikumsalam. Novan. Ki. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ki. Syukur. Oh ya, Ki, ini kenalin, ini istri saya. Ya. Oke. Ya udah, kalau gitu kita latihan di atas aja, Ki ya. Ya. Bunda, kita mau latihan di atas dulu ya. Bunda kalau mau istirahat aja ya. Yuk, Ki. Ayo silakan duluan. Frekuensi latihan Novan pun makin gencar ketika Daeng Rala alias Aki mengontrak rumah di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Berjarak hanya sekitar 16 km saja atau makan waktu 20 menit perjalanan mobil ke rumah Novan dari rumahnya. Di sebelah sini, Ki ya. Ya. Novan tunjukkan semangat dengan berlatih amat giat. Hasilnya manjur terlihat. Novan bisa menguasai ilmu dengan cepat. Dari situ, hubungan keduanya pun makin erat. Baik. Segala syarat ditekuni Novan, sehingga perlahan Novan peroleh hasil yang menambah keyakinan bahwa ia kelak mendapatkan ilmu kekebalan. Namun demikian, masih ada satu permohonan Novan yang belum diwujudkan, yakni soal penghasilan. Bagus. Terima kasih ya, Ki ya. Saya jadi banyak kemajuan. Apa sekarang saya sudah bisa menguasai seluruhnya, Ki? Apa? Seluruhnya? Sabarlah anak muda. Perlu waktu. Semua itu perlu waktu. Oh, gitu ya, Ki. Tapi tadi Aki lihat saya kan. Saya sungguh-sungguh loh, Ki, latihan. Tekunin saja dulu berlatih. Nanti juga kan kamu mahir sendiri. Oh ya, soal permohonanmu yang dulu, masih ada satu yang Aki belum bisa bantu. Iya, Ki. Masalah nambah rezeki ya, Ki ya? Iya betul. Tapi kamu jangan khawatir, karena Aki punya solusinya. Pokoknya kamu jual sedikit, keuntungan duitnya akan berlipat-lipat kali ganda. Oh, gitu ya, Ki ya? Apa itu, Ki? Ini. Lihatlah. Ambil. Barang ini harganya lebih mahal dari logam mulia. Dan profitnya sangat fantastis. Apa ini, Ki? Jangan-jangan ini sabu ya, Ki? Aki dapat barangnya dari mana, Ki? Betul. Itu adalah sabu. Aki dapat dari kawan lama Aki semasa Aki ditahan di penjara. Tapi kan ini bahaya, Ki. Kalau ketahuan polisi gimana? Pakai akal. Mesti cerdik lah. Jual barang seperti ini harus punya keberanian dan punya nyali yang tinggi karena sangat riskan. Sekarang Aki mau tanya, kamu punya nyali apa enggak? Kalau soal nyali saya tinggi, Ki. Tapi Aki ajarin saya dulu ya, Ki, cara jualan barang ini. Biar nggak ketangkap polisi, Ki. Apa kamu serius, Novan? Sebaiknya kamu pikir matang-matang. Karena sekalinya kamu terjun di bidang ini, kamu tidak akan bisa keluar lagi.
Gimana? Iya Ki, saya serius Ki, saya berani. Guru spiritual Novan jelas bukanlah seorang panutan. Tarudin Daeng Rala ialah seorang residivis langganan penghuni penjara. Tahun 2005, Daeng Rala mendekam 2 tahun di penjara karena kasus kriminal penganiayaan. Bahkan jauh sebelumnya, pada tahun 1977 saat baru 6 tahun usianya, Daeng Rala terbukti melakukan pembunuhan sehingga menjalani hukuman 5 tahun di lapas khusus anak. Di balik urusan ilmu kebal dengan sang guru spiritual Daeng Rala alias Aki, Novan diam-diam punya rencana sendiri. Bergumul di bisnis haram narkoba, Novan tahu Daeng Rala banyak hartanya. Novan lalu menemui istri sang guru untuk meminta uang. Atas suruhan Daeng Rala, itulah modus yang ia bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Novan. Masuk. Oh, iya. Ya, silakan sini, masuk. Ada apa, Novan? Jadi, gini Bu. Saya diminta buat ambil uang dari Ibu. Begitu. Berapa? 10 juta Bu. 10 juta ya? Oke. Ya sudah, saya ambil dulu ya. Iya. Sementara Rukia, istri Daeng Rala, merasa belum diberitahu sebelumnya. Namun Rukia percaya begitu saja oleh karena Novan ialah murid suaminya. Ini uang yang diminta sama Aki. Coba duduk. Saya hitung dulu ya Bu ya. Iya. Gimana, pas? Sudah cukup Bu 10 juta. Ya sudah, nanti sampaikan saja sama Aki ya. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Oh iya Novan, makasih lo ya. Iya Bu. Saya angkat dulu. Permisi. Iya. Kali kedua, Novan kembali meminta uang pada Rukia dengan modus serupa. Padahal Novan sebenarnya berdusta karena ia tidak pernah diperintah oleh Daeng Rala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Novan, ada apa? Kayak biasa Bu, ngambil uang dari Aki. Oh, Aki nyuruh ambil uang lagi. Iya. Berapa? 18 juta. 18 juta. Ya udah, sebentar ya. Saya ambil dulu. Iya Bu. Liciknya, Novan memanfaatkan keluguan Rukia yang tinggal seorang diri di rumah. Ia meminta lagi uang 18 juta rupiah, sehingga jumlah uang yang sudah ia terima sebesar 28 juta rupiah. Maaf lama ya. Nggak apa-apa Bu. Ini Novan, uangnya. Maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu. Hitung dulu. Ya, saya hitung dulu ya Bu ya. Cukup Bu. Oh cukup. Ya udah, nanti salamin sama Aki ya. Iya, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, hati-hati Nova. Permisi Bu. Iya, silakan. Setelah lolos beberapa kali, Novan berniat mencoba minta uang lagi. Novan sudah mantap menemukan modusnya, yaitu dengan menjual nama gurunya.
Apalagi Deng Rala lebih sering berada di kota Makassar, Novan makin tak gentar. Rukia terus-terusan diincar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu lagi. Coba ibu tebak. Kamu pasti kesini mau minta duit lagi kan? Iya, Bu. Ibu hari ini cantik sekali, Bu. Buat saya jadi terkagum-kagum. Alah, dasar kamu gombal aja. Yaudah, yuk masuk ya. Iya, Bu. Oh iya, Novan. Ibu mau tahu nih, sebenarnya Bapak itu ada proyek apa sih? Kok minta uang terus? Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma disuruh Bapak untuk minta uang ke Ibu. Itu aja sih, Bu. Hari ini Bapak minta 5 juta. Apa? 5 juta? Habislah uang belanjaku. Tapi Ibu coba periksa dulu ya. Soalnya Ibu juga nggak tahu. Mudah-mudahan aja ada ya. Sebentar ya. Siap, Ibu. Akhirnya, kamu ada di pelukanku sekarang. Kamu cantik sekali hari ini. Aku jadi bergairah banget sama kamu. Tak kuat Novan menahan berahi. Lantas Rukia, istri sang guru, hendak digagahi. Rukia tak berdaya meloloskan diri. Sempurnalah malapetaka. Tidak hanya melancarkan tipu daya, bahkan Novan berusaha memperkosa istri guru spiritualnya. Sungguh celaka. Aku bingung. Aku harus diam saja atau cerita ya? Apa yang harus aku lakukan? Rukia gelisah, hatinya susah. Lantaran terus terbayang-bayang peristiwa ketika ia dilecehkan oleh Novan, murid suaminya. Gimana ya? Ada apa, Bu? Kenapa Ibu gelisah sekali? Ayo cerita. Jangan diam saja. Iya, Pak. Gini. Bapak duduk dulu ya. Ada apa ini? Ada masalah apa? Ayo cerita. Gini, Pak. Waktu Bapak di Makassar, murid Bapak, si Novan, beberapa kali datang ke rumah. Apa? Dia datang ke sini? Ke rumah ini? Mau ada apa dia? Mau ambil duit, Pak. Kan disuruh sama Bapak. Uang yang sudah dia terima, dihitung-hitung sebanyak 28 jutaan, Pak. Apa? Kurang ngajar itu anak ya. Berani-beraninya dia menipu. Awas, akan saya tagih nanti sama bunganya sekalian.
Lalu ada apa lagi? Ayo cerita semua. Novan, Pak. Dia kenapa? Ada apa dengan dia? Ayo cerita. Dia mau perkosa aku, Pak. Apa? Kapan itu? Minggu lalu, Pak. Waktu Bapak di Makassar. Aku udah teriak minta tolong saat itu. Tapi dia udah melarikan diri, Pak. Kurang ajar. Demi langit dan bumi. Kalau ucapanmu benar, aku bersumpah Novan akan mati di tanganku sendiri. Daeng Rala pun lantang berikrar membela harga dirinya yang tercabik-cabik buyar. Emosinya mendidih tak tertakar. Bapak. Lihat, Badik ini yang akan membunuh Novan. Pak, sabar, Pak. Bapak! Pak! Sejak itulah, Daeng Rala mulai memburu Novan muridnya. Untuk sekian lama, Novan seperti menghilang entah kemana. Bapakmu ada? Ya Ki, mohon maaf. Novannya lagi dinas keluar kota, Ki. Kalau saya perlu tahu, Aki kesini ada apa ya? Suamimu si Novan itu punya hutang 28 juta sama saya. 28 juta? Aduh Ki, saya nggak tahu kalau masalah hutang itu Ki. Lebih baik Aki ngomong aja langsung sama Novannya. Baiklah, saya juga nggak mau lama-lama. Seisi rumah Novan kini dibekap rasa ketakutan sebab nominal uang 28 juta rupiah tidak sedikit jumlahnya. Terlebih lagi, Novan berutang pada guru spiritualnya sendiri. Harudin Daeng Rala benar-benar tidak menyangka Novan Octavian, murid angkatnya, berani melecehkan harga diri serta kehormatannya. Pria berusia 41 tahun itu memutar otak menyusun rencana jitu, menentukan waktu berjibaku. Pak, Bapak makan dulu ya. Bapak udah berapa hari ini belum makan, nanti sakit. Ibu suapin ya, Pak ya. Sebentar. Nih, Pak. Satu suap aja, Pak. Pak. Ayo, Pak. Sudah berapa kali saya bilang, saya nggak mau makan. Nggak mau. Sebelum Badik ini membunuh si Novan itu. Sabar, Pak. Sabar. Pak. Aki tampak kehilangan selera makan sebelum bertemu Novan Octavian. Sebab bara api murka Aki terus mengunci hati juga pikiran. Pikirnya, tak ada lagi tebusan yang pantas selain nyawa Novan Octavian mesti ditumpas. Novan, keluar kamu. Iya Ki, nyari Novan ya? Ya, saya sudah bolak-balik ke sini, tapi dia selalu nggak ada. Kebetulan suami saya lagi nggak ada di rumah Ki. Kamu jangan bohong ya. Suami kamu ada di rumah tapi bilangnya nggak ada. Kalau begini terus, urusannya dipanjang nanti. Enggak Ki, aku nggak bohong. Bentar ya, aku telepon Novan dulu. Kayaknya dia mau bentar lagi nyampe ke sini kok. Ya sudah, kamu telepon sekarang, cepat. Bunda nih. Halo Bunda sayang. Halo. Novan, kamu di mana sekarang?
Saya berdiri di depan rumah kamu sekarang. Iya Ki, saya sudah sampai di depan gerbang pintu asrama haji Ki. Cepat kamu pulang. Saya ada dengan istri kamu di sini. Ayo Ki, masuk dulu. Nggak usah. Saya di sini saja. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu Daeng Rala bisa berhadapan langsung dengan Novan akhirnya. Ki. Ya, nggak usah bertele-tele. Kita harus bicara sekarang. Oke Ki, kita bicara di dalam aja ya Ki ya. Kita bicara di lantai 2. Ayo jalan. Maksud kedatangan Daeng Rala, Novan sudah mengetahuinya. Dan kali ini Novan tak bisa mengelak pula. Ia tampak berusaha untuk menguasai suasana. Alhasil sia-sia. Saya minum dulu Pak, capek saya. Udah panas sekali. Hei Novan, kembalikan uangku 28 juta plus bunganya pula. Karena berani-beraninya kau menjual namaku dan membohongi istriku demi mengambil uangku. Boleh. Tapi setelah barang saya laku ya. Karena kalau misalkan Aki minta hari ini, saya nggak ada tunai Ki. Atau saya kasih pilihan buat Aki. Tuker barang ini? Apa? Itu namanya menikam aku dari belakang. Dan kenapa istriku juga jadi korban? Aki. Akhirnya Aki bahas itu juga ya Ki. Hei Ki. Aki itu bodoh Ki. Bodoh! Karena Aki masih sayang sama istri Aki. Padahal ya Ki, istri Aki itu lebih suka sama saya Ki dibandingin Aki. Ajar kamu ya Novan. Dikasih hati malah minta jantung kamu. Bunuh kau! Tamatlah riwayat Novan Octavian. Nyawanya jadi tebusan. Setelah puas menghukum korban, Aki melenggang pulang tanpa ada lagi beban. Peristiwa kematian Novan Octavian langsung membetot perhatian. Hasil visum Rumah Sakit Bayangkara menemukan sedikitnya 27 luka tusukan tersebar di sekujur jenazah korban. Mulai dari wajah, leher, dada, perut, punggung, juga kedua lengan. Patahnya tulang dasar tengkorak korban, juga robekan jantung korban disimpulkan menjadi penyebab kematian. Lantas, nama Tarudin Daeng Rala menjadi target buruan polisi di prioritas pertama. Pasalnya, ia adalah orang terakhir kali bersama korban menurut saksi mata. Aparat Polrestabes Makassar pun mengerahkan seluruh daya untuk melacak serta menangkapnya. Syarat pengalaman, Daeng Rala terbukti cukup lihai menghindari pengejaran dengan selalu berpindah-pindah tempat persembunyian. Oleh karenanya, polisi membutuhkan waktu sampai 3 pekan hingga akhirnya Daeng Rala berhasil dilumpuhkan dengan 2 butir peluru ditembakkan. Ayo cepat.
Tarudin Daengrala lantas didudukan sebagai terdakwa. Sang residivis didakwa jaksa menggunakan pasal pembunuhan berencana. Tuntutan hukumannya 20 tahun penjara. Ayo Jan, masuk! Puncaknya, hari Kamis 18 Juli 2013, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar membacakan putusannya, menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, sehingga diganjar hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Hal-hal yang memberatkan, perbuatannya termasuk brutal, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan, serta merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya yang sama. Menegakkan kehormatan sah saja sebagai alasan, namun pembunuhan yang dilakukan Tarudin Daengrala tetaplah kejahatan yang harus diganjar hukuman. Novan Oktavian putus nyawa di tangan guru spiritualnya, Tarudin Daengrala, murid yang berulang kali melancarkan tipu daya, bahkan mencoba memperkosa istri gurunya. Akhir hayat sang murid khianat.